Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan bahkan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita menjalani kehidupan sepanjang hari ini, kita akan belajar sedikit kebenaran firman Tuhan. Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini kita boleh senantiasa terus dituntun untuk tetap mempercayai Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Sebelum kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kami, sehingga kami tetap percaya kepada Tuhan, bahkan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami selalu rindu dan haus akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Bilangan pasal 14 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata kepada kita begini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini keluar dari ungkapan kata-kata umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, negeri yang Tuhan janjikan di dalam rancangan kehidupan mereka untuk mereka tempati. Namun sebelum mereka masuk ke negeri Kanaan, ke tanah Kanaan itu, mereka mendapatkan laporan dari kedua belas pengintai bahwa negeri itu diduduki oleh orang-orang gagah perkasa, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tidak mungkin secara manusia untuk dapat mereka taklukkan. Oleh sebab itu mereka berkeluh kesah kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesulitan yang telah mereka ketahui untuk hidup di dalam rancangan Tuhan, untuk hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, itu membuat mereka lemah iman, membuat mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka ingin meninggalkan Tuhan dan kembali ke negeri Mesir, tempat mereka tinggal dulu, yaitu di mana mereka diperbudak oleh orang-orang Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengalaman orang Israel ini seringkali juga kita alami di dalam kehidupan kita. Di dalam kita mengiring Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita memang meyakini dengan iman bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang mempunyai rancangan-rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam kita menjalani kehidupan ini, bukankah ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak hambatan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan seringkali tantangan dan kesulitan itu membuat kita tidak lagi mempercayai Tuhan di dalam hidup kita. Dan membuat kita kembali kepada masa lalu. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari kehidupan umat Tuhan pada waktu dulu. Di mana ketika mereka akhirnya tetap terus berjalan, tetap terus patuh kepada Tuhan, negeri Kanaan itu akhirnya dapat mereka taklukkan dan mereka dapat tinggal di sana. Dalam arti ketika mereka percaya kepada Tuhan, ketika mereka tetap berjalan di dalam rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan, tantangan boleh ada, tetapi semua itu dapat
diatasi. Dan akhirnya rancangan Tuhan itu digenapi. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan ini, ketika kita hidup taat kepada Tuhan, ketika kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa setiap rancangan Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Namun di dalam perjalanan hidup kita ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang memang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi percaya ketika kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tantangan, kesulitan, hambatan yang ada pasti dapat diatasi. Dan setiap rancangan Tuhan pasti akan Tuhan genapi di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang firman Tuhan ini ingin mengingatkan kepada kita, Tuhan tidak selalu memberi jalan mudah ketika kita mengikuti kehendak-Nya. Namun yang menjadi perenungan bagi kita, masihkah kita mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam segala situasi, dan meyakini bahwa setiap rencana Tuhan, rancangan Tuhan pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, yang telah kami renungkan bersama. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu pelajaran yang berharga bagi kami. Di dalam kami mengikuti rancangan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam kami menjalani kehidupan ini, biarlah di dalam setiap tantangan yang ada, setiap kesulitan yang ada, kami tetap mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan yang kami imani adalah Tuhan yang akan terus berkarya atas kehidupan kami, yang akan terus menggenapi setiap rancangan-rancangan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar firman Tuhan ini boleh senantiasa meneguhkan iman kami dan membuat kami terus setia mengikut Tuhan. Berkati kami dalam kesehatan, berkati kami di dalam pekerjaan, berkati kami di dalam kehidupan masa depan kami. Biarlah kami terus melihat bagaimana karya Allah yang indah itu, yang nyata, boleh terus digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.